Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Well, kali ini kita mau bahas video buat gimana caranya daftar AdSense untuk blog ya. Kan sebelumnya juga gue udah ngejelasin gimana cara diterima AdSense ya di video sebelum ini. Jadi kalau teman-teman udah belajar gimana caranya daftar gitu, blognya harus bagaimana spesifikasinya. Nah, ini video lanjutannya. Kalau udah oke, blog tinggal didaftarin ke Google AdSense. Buat teman-teman yang udah tahu caranya daftar atau udah pernah daftar, video ini bisa di skip ya. Terus video ini juga khusus untuk Google AdSense yang non-host ya. Jadi daftarnya pakai domain TLD yang .com, .net dan sebagainya, bukan yang host. Artinya kalau akun AdSense yang host itu daftarnya dari dashboard Blogger dan pakai subdomain Blogspot. Kalau kita enggak ya. Pertama-tama gue saranin temen-temen buat beli domain TLD sebaiknya ya, daripada Blogspot. Kenapa? Soalnya nanti kalau daftar AdSense pakai Blogspot, misalnya teman-teman mau upgrade blog nih dari Blogspot ke .com, umpamanya pengen ganti domain, itu mau nggak mau teman-teman mesti pengajuan lagi gitu, pengajuan upgrade dari akun host ke non host gitu. Jadi 2 kali proses. Makanya sebaiknya menurut gua kalau mau didaftarin mending beli domain dulu deh sekalian. Banyak kok yang murah-murah, dari yang berapa ya, 15.000 ada, yang com tuh 150 kalau nggak salah ya, 125 pas 150 ya, sekitar segituan dah. Itu kan per tahun ya. Oke deh, langsung aja. Pertama, teman-teman siapin email ya. Emailnya itu yang udah diisi gender ya, gender terus tanggal lahirnya udah diisi. Kalau udah diisi nomor telepon boleh, atau diisi nomor telepon belakangan juga boleh. Kita langsung ke URL-nya ya. Pertama, ketik google.com/adsense. Oke, kita udah masuk. Ini cookies. Oke, got it. Kita masuk ke mulai ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin URL-nya masing-masing, terserah mau www, tanpa www, bebas. Kalau saya pakai https depannya, jadi https www nama blog. Oke, masukin dulu ya nama URL-nya. Kalau udah dimasukin URL-nya ke email address, nah email yang teman-teman mau gunain yang mana. Oke, kalau udah dimasukin emailnya, kita ke ini, ke bawah, mau dikirimin informasi apa enggak, kirimin aja yes, soalnya nanti bakal ada pembaruan dari AdSense yang berguna. Kalau udah, email udah, ini udah, kita ke save and continue. Oke, dia minta sign in emailnya, next, masukin passwordnya, next. Nah, ini kan gue belum masukin pas bikin email, nggak pakai nomor handphone ya. Ini gue confirm aja, tapi sebaiknya teman-teman biar aman akunnya pakai nomor handphone dulu ya buat verifikasi, sebaiknya di awal, karena ini gue buat nyontohin doang, jadi nggak perlu ya. Ini gue confirm aja. Oke, udah masuk di sini, ada nama email, nama URL. Pastikan dulu ya, kalau misalnya ternyata teman-teman salah ketik emailnya, salah ketik domain, bisa ke ubah info. Oke, bisa diklik aja ya buat coba-coba. Tuh, masukin URL baru. Kalau misalnya udah bener, berarti balik aja lagi. Oke, ini kan gue udah bener semua ya. Terus ke bawah, pilih negara atau wilayah. Ini negara ini ya, negara tempat tinggal saat ini, sama identitas kita lagi di mana. Soalnya nanti pembayaran lewat rekening bank lokal bisa ya kalau misalnya Indonesia nih. Dan alamatnya juga, alamat PIN akan dikirimin ke rumah kita ya, ke alamat tinggal. Oke, ini tinggal dan setujui, yes. Lalu kita baca-baca dulu ya, kalau teman-teman mau baca. Cuma buat contoh ini nggak gue baca karena kelamaan. Checklist buat akun.
Yes, ini udah masuk ya, bisa dibaca-baca ya. Mulai. Jenis akun ini AdSense ada dua ya, ada akun individu sama bisnis gitu. Kalau bisnis buat ya kayak perusahaan atau yang pakai join akun, kita bikin aja yang individu ya, karena buat pribadi. Nama sesuaikan aja ya, nama dan alamat. Nama itu nama lengkap ya, nama asli aja kalau bisa, soalnya nanti buat verifikasi KTP sama kirim PIN ke alamat rumah. Baris alamat bisa diisi sesuai alamat di KTP atau alamat tinggal. Nah ini gue masih ini nih apa, masih ragu juga nih. Ada yang waktu itu jadi, bang alamat KTP-nya itu beda sama alamat tinggal saat ini, bagaimana? Setahu gua AdSense nih bakal ngirim PIN ke alamat yang kita isi di sini, bukan ke alamat KTP kita nanti yang buat diverifikasi. Makanya kalau ini gue saranin pakai alamat rumah kita ya, alamat tinggal. Tuh. Jadi usahain antara KTP dan alamat tinggal sama ya, biar nggak menghindari tolakan verifikasi KTP nantinya gitu. Ini gua ngarang aja ya. Biasanya kalau mau ngisi baris alamat 1, jalan apa, nomor berapa, alamat rumahnya ya kan, RT berapa, RW berapa, biasanya gua gitu. Baris kedua, kelurahan sama kecamatan ya kan. Uyuk kecamatannya apa nih? Nah, ini gua ngarang aja ya. Terus kota, di mana kota kita tinggal ya kan. Anggap gua di mana ya, Tangerang lah, provinsi Banten. Kode pos sesuai ya. Ini gua ngarang aja ya, alamat ngarang, jangan ditiru. Nih nomor telepon opsional. Kalau teman-teman yang udah masukin nomor telepon di Gmail pas pembuatan Gmail ini nggak perlu. Tapi kalau belum, masih kosong nih nomornya kayak gue, jadi gue bikin Gmail tanpa verifikasi telepon, ini perlu itu. Kalau mau tahu caranya bikin Gmail tanpa verifikasi telepon, bisa ubek-ubek di playlist rahasia blogger ya. Gue kasih tahu tuh caranya bikin Gmail tanpa nomor handphone. Oke, gue isi dulu ya nomor telepon. Kirim. Oke, ini ketik ini ya, SMS pesan, dapatkan kode verifikasi. Nah nanti kode verifikasi tampil lewat SMS ya, yang dikirim ke nomor tadi. Jadi pastikan handphonenya masih aktif. Tuh bunyinya tuh, nomor handphone kita. Angka semua ya kode verifikasi ini ya, bukannya huruf. Oke, kalau udah benar kirim. Nah sekarang tugas kita adalah nyalin kode HTML ke bagian head ya, bagian head pada HTML. Ini gue nyontohin pakai blog di CMS Blogger ya. Kalau di WordPress juga sama, cari aja bagian header ya. Intinya dia nempatin di situ. Oke, ini langsung aja nih kode AdSense Anda, gua copy. Oke, URL situs Anda, cek ya, udah bener apa salah, masih bisa dirubah nih di sini. Kode AdSense kita blok semuanya, kita salin atau Ctrl C atau klik kanan apa bisa. Terus kita ke Blogger ya, karena gue nyontohinnya pakai Blogger. Kita ke Blogger, udah masuk dashboard, kita ke bagian theme. Nah ini sesuaikan yang tanda panah ini nih kecil ya, kita edit HTML. Oke, cari kode head nih, udah ketemu ya, headnya biasanya emang paling atas, taruh di antara head dan sebelum head tutup ya, jadi di bawah-bawah inilah, di antara kode head dan head tutup. Oke, ini gua taruh di sini aja, gua paste kodenya, gua save. Oke ya, udah di save. Ini kita balik lagi ke akun AdSense tadi ya,
Jadi ini jangan ditutup dulu ya, biarin aja terbuka gitu. Terus kalau udah, kita checklist ini, saya telah menempelkan kode ke situs saya. Kalau udah di checklist, selesai, dia bakal ngedeteksi. Oke, kode ditemukan ya. Jadi berarti udah benar. Kalau kode belum ditemukan berarti tadi paste kodenya salah. Itu aja ya. Mengerti? Nah, ini kita masuk proses peninjauan. Proses biasanya makan waktu berapa hari hingga 2 minggu ya. Sekarang begitu tuh, lama banget 2 minggu. Biasanya cepet sih kalau domain-domain atau blog yang udah lama, tapi kalau blog-blog yang masih baru gitu, masih di bawah setahun, emang agak lama, seminggu lah. Jadi teman-teman sabar aja ya, jawabannya 2 minggu ditunggu. Ini kita nggak perlu ngapa-ngapain selama proses peninjauan. Yang perlu teman-teman lakukan adalah rutin update seperti biasa, kayak posting terus ya, kayak proses blogging biasa aja sih. Nanti dia lagi verif, pokoknya ditunggu aja, dicek nanti per 2 hari 3 hari, cek aja email, cek email. Nanti kalau ada email selamat, situs Anda telah apa gitu bahasanya, maksudnya intinya sudah dapat menampilkan iklan, berarti diterima. Kalau ditolak, bahasa tolakannya tuh ya macam-macam sih bahasa tolakannya. Kayak gitu aja ya, mudah-mudahan udah jelas. Ini cuma cara daftar AdSense buat blog yang domain TLD ya, bukan cara diterima. Kalau cara diterima AdSense gitu, trik-triknya udah gue kasih tahu pada video sebelumnya. Terima kasih buat yang udah ngikutin, jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.